berbicara mengenai sosok Prabu Siliwangi, selalu menjadi objek penelitian menarik bagi masyarakat Sunda. Nama besarnya sebagai raja dan leluhur masyarakat Sunda begitu wangi dan disegani. Tak heran jika nama Siliwangi ini begitu akrab di telinga masyarakat Sunda. Apresiasi terhadap sosok Prabu Siliwangi pun juga diabadikan menjadi nama sebuah lembaga, jalan, dan lainnya. Dan salah satunya adalah digunakan untuk penamaan pasukan tentara komando daerah militer wilayah Jawa Barat, Kodam 3 Siliwangi. Lalu siapakah sebenarnya sosok Prabu Siliwangi? Dan bagaimanakah kiprah semasa hidupnya di Tatar Sunda? Tonton terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya, mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe ya, agar saya semakin semangat menghadirkan kisah-kisah menarik yang ada di bumi Nusantara kita ini. Selamat menikmati. Prabu Siliwangi adalah julukan untuk Sri Baduga Maharaja, pemimpin kerajaan Pakuan Pajajaran pada tahun 1474 sampai tahun 1513 yang berkedudukan di wilayah Priangan Barat atau sekitar Bogor. Dikutip dari buku Siliwangi dari Masa ke Masa yang ditulis oleh tim sejarah Kodam 3 Siliwangi pada tahun 1978, bahwa eksistensi Prabu Siliwangi tidak terlepas dari Kerajaan Galuh yang berkedudukan di Kawali Ciamis. Kerajaan Galuh ini dipimpin oleh Prabu Niskala Wastukancana alias Prabu Wangi. Di dalam prasasti Kawali Ciamis dikatakan bahwa Prabu Niskala Wastukancana atau Prabu Wangi yang dalam periode pemerintahannya yang mencapai 100 tahun telah membawa Kerajaan Galuh mencapai masa kejayaannya. Yang salah satu indikasinya adalah kerajaan ini memiliki keraton megah yang bernama Surawisesa. Prabu Wangi atau Niskala Wastukancana ini memiliki seorang anak yang bernama Prahyang Dewa Niskala. Yang mana Prahyang Dewa Niskala ini kemudian memiliki anak bernama Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Artinya, Prabu Wangi ini merupakan kakek dari Prabu Siliwangi. Hubungan Prabu Siliwangi dan kakeknya Prabu Wangi pun memiliki korelasi dalam penamaan Prabu Siliwangi. Yang mana Siliwangi merupakan bahasa Sunda, yakni gabungan dari kata silih dan wangi. Silih dapat diartikan pengganti, sedangkan wangi berarti harum atau dapat dimaknai kepada Prabu Wangi. Sehingga nama Prabu Siliwangi itu dapat diartikan sebagai pengganti Prabu Wangi. Kejayaan Prabu Wangi alias Niskala Wastukancana dalam memimpin diulangi kembali oleh Prabu Siliwangi alias Sri Baduga Maharaja. Sosok Prabu Siliwangi ini adalah Sri Baduga Maharaja yang memimpin kerajaan Pakuan Pajajaran. Yang mana wilayah Pajajaran ketika itu meliputi Banten, Pontang, Cigede, Tamgarah, Kalapa, Karawan, dan Cimanuk. Di mana saat itu kerajaan Pakuan Pajajaran mencapai puncak kejayaannya. Hal yang paling menarik dari sosok Prabu Siliwangi ini adalah sikap toleransinya terhadap perbedaan. Prabu Siliwangi ini memimpin pada masa awal masuknya agama Islam ke tanah air. Prabu Siliwangi tidak pernah menentang kehadiran agama yang baru masuk ke Indonesia tersebut. Terbukti, dia pun kemudian menikahi seorang muslimah yang bernama Subang Larang. Dia juga memberi kebebasan bagi anak-anaknya untuk memilih keyakinannya masing-masing. Dan di akhir era kekuasaan Prabu Siliwangi, dekat dengan awal berkembangnya Islam di tanah Priangan, bisa dikatakan, beliau juga ikut berjasa mendukung berkembangnya dakwah Islam itu sendiri dengan menikahi seorang wanita bangsawan muslimah, Subang Larang, dan dia selalu bersikap toleran.
Prabu Siliwangi juga membolehkan anak-anaknya dari Subang Larang untuk memeluk agama seperti ibunya, adalah suatu sikap yang sulit untuk bisa dilakukan di zamannya. Nah, sahabat kisah Nusantara, itulah ulasan singkat tentang asal-usul Prabu Siliwangi yang sangat terkenal dengan gaya kepemimpinannya yang selalu arif dan bijaksana. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang kisah, sejarah, legenda, dan cerita rakyat di bumi Nusantara kita ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Dan nantikan video menarik lainnya hanya di saluran kisah Nusantara. Sampai jumpa. Wassalam.